Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-9 kita pada hari ini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Oke, sebelum UTS kemarin kita sudah belajar tentang dasar programming Dart, di mana itu dasar programming untuk kita gunakan nantinya di pemrograman Flutter-nya. Oke. Nah, setelah kalian belajar, mungkin kalian sudah ngerti, mungkin kemarin juga belajar mandiri, kalian sudah cukup mengerti bagaimana dasar pemrograman data, agar nantinya saat kalian menjalankan penggunaan Flutter, kalian cukup mengerti dasar programmingnya di mana, agar saat ada error kalian sudah paham gitu. Oke, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke mata pemrogramannya, di sini saya akan sedikit membagikan tutorial cara menginstal sebuah Dart. Cara menginstal sebuah emulator untuk menjalankan Flutter menggunakan Visual Studio Code-nya. Oke, yang pertama ada cara menggunakan Android Studio. Silakan kalian buka dulu Visual Studio kalian. Oke, silakan. Kalau sudah ada filenya kemarin, silakan buka aja. Nah, di sini saya buat file baru aja. Kalau bagi yang masih buat baru, silakan tunggu beberapa saat karena biasanya dia akan download dulu ngeklon dari Git sebuah uh, project awal dari Flutter-nya. Oke, ini sudah jalan aplikasinya. Ya, sudah jalan. Nah, silakan setelah kalian buka ini, silakan kalian buka Android Studio kalian masing-masing yang sudah kalian install kemarin. Nah, silakan kalian buka ini. Oke, bagi yang sudah buka, silakan kalian ke SDK Manager-nya dulu. Nah, di sini setelah masuk di SDK Manager, pastikan installernya sudah semua. Seperti misalnya ini sudah kemarin. Ini Android emulator kalian update aja. Kalau sudah masih ada updatean, silahkan kalian update. Habis itu ininya juga harus install. Nah, ini juga diinstal ya. Android emulator hyperversion driver for AMD processor. Bagi yang prosesornya AMD, jadi harus install ini. Ya. Habis itu install juga Intel x86 emulator acceleratornya juga. Ya. Oke. Kalau tiga ini silakan install. Kalau ini saya update aja cuma satu, saya update. Nah, pastikan semua yang tadi yang saya tunjuk harus diinstal semua. Kenapa harus saya install? Karena kita coba dulu buka website Flutter. Kita buka.
Nah, di sini ada cara untuk install sebuah Android. Pertama, pastikan menggunakan USB debugging nantinya. Kalau kalian menggunakan HP, smartphone kalian tanpa emulator, colokkan aja handphone dengan HP, handphone kalian dengan pakai menggunakan kabel. Baru aktifkan fungsi USB debuggingnya. Tapi sebelum itu nyalakan dulu developer optionnya. Aktifkan dulu developer optionnya. Biasanya itu ada di serial di phone atau about phone atau tentang HP tentang handphone kalian. Baru tekan selama sebanyak 7 kali di build number biasanya. Di build number tekan sebanyak 7 kali. Nah, nanti di situ akan aktif developer optionnya. Kalau sudah aktif, baru kalian cari USB debuggingnya ini. Ya, baru kalian cari USB debuggingnya, baru aktifkan. Nah, habis itu jangan lupa install ini Google USB Drive. Kemarin sudah saya masukkan di syaratnya. Jadi kalian install ini Google USB Drive-nya bagi pengguna Windows ya. Oke. Nah, bagi yang mau emulator, kalau mau nyalakan emulator, silakan nyalakan dulu di sini, pilih ini. Nah, aktifkan dulu. Biasanya ini sudah mau semua, biasanya sudah otomatis di sini kebanyakan. Nah, ini cara installnya di sini. Nah, nanti kalian coba aja cek di sini emulator Excel, ceknya. Gimana caranya? Kalian masuk dulu di bagian ininya. Bagian di sininya kalian harus masuk dulu di Android di lokal atau di C atau di tempat mana kalian sudah naruh kemarin, baru masukkan di SDK emulator di sini baru selesainya ya. Oke. Nah, habis itu pastikan kalau di Windows kalian ini apa ini? Ini double disable. Nah, di sini nanti matikan hal-hal yang seperti ini. Virtual Machine Platform, Windows Hyperson Platform, ini matikan nih. Ini dua ini matikan. Kalau tercentang, diharap dimatikan centangannya. Cara masuknya adalah seperti ini. Masuk di control panel. Kalian masuk di control panel, lalu pilih program, baru pilih ini, turn Windows Feature on or off. Nah, biasanya di sini masuk, tinggal kalian hilangkan centangannya. Ya, di sini kalian tinggal hilangkan centangannya. Kita lihat tadi apa aja yang dihilangkan. Cek. Nah, yang pertama adalah Hyper-V-nya. Ini dihilangkan centangannya. Habis itu virtual mesinnya dengan Windows Hypervision-nya. Ini juga harus kalian hilangkan centangannya. Centangan hilangkan. Baru yang ke bawah Windows Sandbox-nya juga. Ini hilangkan centangannya. Baru kalian klik OK. Nah, habis itu setelah ini kalian juga masuk di bagian setting. Nah, bagian setting ini kalian ketik aja di sini core. Nah, isolation. Nah, dan pastikan ini dimatikan. Nah, ML integrity-nya dimatikan aja. Oke. Nah, sudah, close saja. Juga close saja. Nah, di sini pastikan install ini tadi. AXM-nya. Tadi saya sudah jelaskan tadi di itunya. Nah, kalau sudah, saya sudah semua ini.
Gunakan AMD. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ada masalah saat kalian penginstalan, ada konfirmasi menggunakan, nah, ini juga yang bisa, biasanya kadang-kadang ada yang menggunakan ini juga, VM Acceleration using Windows Hyper-V Platform. Nah, kalau kalian menggunakan ini tadi, yang kalian centang tadi, kalian boleh nyalakan yang ini tadi. Nih, bagi yang menggunakan ini. Nah, kalau saya menggunakan ini, sebenarnya, saya menggunakan ini. Yang saya pengguna Windows, saya aktifkan. Tapi bagi kalian yang ingin tidak gunakan itu boleh juga sebenarnya. Karena di sini ini untuk sebenarnya AMD sebenarnya tuh di sini ada AMD prosesornya. Jadi install ini dulu gitu. Biasanya kalau AMD install ini, tapi saya install biarin aja itu aktif, nggak apa-apa juga. Oke. Setelah semuanya sudah selesai diinstal, silakan kalian close saja ini. Nah, baru kalian buat suatu virtual device di Android Studio kalian, ya. Baru kalian buat Android Studio kalian. Nah, ini kalau sudah, klik aja finish. Nah, kalau sudah, silakan kalian close aja ini. Klik OK aja. Nah, baru kalian masuk di sini, More. Baru pilih nih, Virtual Device Manager-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk, biasanya akan seperti ini. Nah, di sini saya hapus saja dulu. Nah, di sini saya tidak tahu Virtual Studio Code saya bermasalah memang. Sorry. Android Studio saya bermasalah dari kemarin-kemarin. Dari dulu saya bermasalah. Makanya saya bilang saya tidak bisa menggunakan ini. Saya nanti pakai yang emulator. Saya coba aja dulu, siapa tahu di komputer kalian bisa. Karena kadang-kadang ada beberapa komputer mau, ada beberapa komputer yang nggak mau gitu. Dan saya malas kemarin melakukan fixnya, membaikinya saya malas kemarin. Jadi saya langsung menggunakan emulator yang lain biar lebih mudah dan cepat gitu. Nah, habis itu kalian klik aja di sini. Ya. Nah, misalnya ada rekomendasi seperti ini. Rekomendasi bisa kalian gunakan. Di sini saya menggunakan yang 4. Ya, saya gunakan yang 4. Klik next. Nah, di sini kalian pilih sistem operasi yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan R. Saat kalian mau pakai yang lain boleh, tinggal kalian download aja. Tinggal silakan di download. Di sini saya gunakan hanya menggunakan R. Biasanya sih yang direkomendasikan juga dua ini, pilihan juga sama di sini, bisa menggunakan ini juga. Kalau sudah, kalian tinggal klik next. Jadi kita lihat dulu ya caranya tadi. Nah, tapi di sini ya, pilih atau lebih dari Emacs for Android version yang ingin kamu gunakan. Dan select next, sebuah nih, klik ini yang direkomendasikan. Yang 86 atau 8664 ya. Jadi pilih di sininya, cari yang 8686 atau 8684. Pilih yang itu, antara dua itu. Baru klik next. Nah, sini saya gunakan portrait ya. Saya gunakan portrait. Di sini kan bisa custom sebenarnya juga. Custom nama, ini kan custom namanya di sini. Tinggal atur sesuai yang kalian inginkan. Baru klik finish ya. Baru kalian klik finish atau di sini kalian bisa tambahkan. Nah, ini sesuai yang kalian inginkan. Tergantung kalian masing-masing. Internal bisa kalian tambah di sini, mau berapapun bisa. Nah, baru klik finish. Nah, oke. Habis itu kemarin, silakan kalau sudah selesai ini kan tinggal jalankan ini. Nah, saya tidak tahu kemarin masalah saya seperti ini terus. Saya coba ngefix, tetap masih masalah. Jadi saya tidak pakai Android Studio. Saya tidak pakai Android Studio. Jadi saya install yang namanya LD Player. Silakan kalian juga kalau mau pakai ini boleh. Baru klik download di sini. Ya, silakan download di sini. Kalau sudah selesai download,
bagi yang sudah selesai download, tinggal kalian install dan pilih next 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 saja. Dan baca dulu kalau ada instalan di situ biasanya yang nggak boleh kalian install, misalnya kayak antivirus. Kalau di dalamnya ada install antivirus, silahkan kalian matikan centangannya baru install. Oke. Kalau sudah, nanti silahkan kalian buka LD player kalian. Ini silahkan kalian buka. Oke, di sini sudah saya coba kemarin satu. Kita hapus saja. Oke, kita coba jalankan. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk ini jangan lupa juga, saya lupa. Kalian aktifkan fitur setting di sini. Nah, aktifkan dulu USB debugging-nya ya. Jadi aktifkan dulu, jangan sampai tidak aktif. Jadi kalian bisa nyalakan. Jadi aktifkan dulu. Oh ini. Nah, jadi boleh kalian misalnya kalau bahasa Indonesia kalian klik tentang aja di sini. Nah, tentang tablet. Kalau misalnya bahasa Inggris tentang about, jadi about phone ya. Jadi kalau gini saya tentang ini aja, kalian klik. Nah, pilih yang biasanya pilih yang grid number. Biasanya sih ini nih. Kalau enggak ini, dan enggak kelihatan nih. Ada paling bawah di sini grid number namanya. Nah, sorry head. Nah, tidak kelihatan ya. Nah, ini ada namanya nomor wheel ya. Nomor wheel ini paling bawah. Ntar saya coba kecil dulu ininya. Saya kecilkan biar enak simpan. Kayaknya masih tidak kelihatan juga. Tidak bisa diperkecil, sudah maksimal. Jadi nanti kita ubahkan aja. Terus tablet. Coba si tablet aja. Ya. Oke, nah di sini nah nanti silakan kalian cari tentang tablet, baru pilih yang ini. Kalian klik aja sebanyak 7 kali ya, yang nomor build-nya nih, number build-nya, build number misalnya. Kalau di bahasa Inggris misalnya pakai build number. Jadi silakan tekan 7 kali sampai dia tulisannya nanti aktif debugging-nya. Oke, kalau sudah, silakan kalian cari di sini. Nih, ya, ininya kalian klik. Baru aktifkan ininya, debugging USB atau USB debugging ya, di sini nih. Aktifkan. Kalau sudah, klik OK. Sudah. Nah, di sini saya kembalikan lagi menggunakan tampilan HP. Oke. Kalau sudah, ini kan sudah jalan nih. Nah, ininya kalian ganti ya. Bagian di bawah. Ini. Nah, ininya kalian klik yang paling bawah, ada tulisan Chrome di bagian atas.
bagian ininya, kalian klik, baru nanti pilih di sini. Ini kan tadi ada yang sudah saya buat nih, dan ini error gitu. Nah, saya pakai yang ini karena ini dari handphonenya. Gimana cara lihatnya? Kalian lihat aja dari di tentang handphonenya tadi. Ini bawahnya, oh ya, tentang tablet paling bawah saya tidak bisa kelihatan di situ. Nah, ini nama perangkatnya SM-N976N. Ya, oke. Nah, kalau sudah klik aja, baru pilih nih. Ya, pastikan sini sudah oke, ya, di sininya oke, sudah pas sama, baru klik jalankan. Tunggu aja sampai dia jalan. Biasanya kalau dia baru kali install, dia akan baru kali jalankan, ada nanti install namanya Android 29. Nah, Android 29 itu ada di sini nanti kan lihat. Di sini Android 29 namanya. Nah, ini Android 29. Misalnya dia pertama kali akan jalankan ini gitu misalnya. Jadi tunggu aja sampai itu buka. Nah, kalau dia berhasil, dia akan seperti ini tentang manajernya with app output flutter apk. Nah, kita berhasil menjalankan di emulator kita. Nah, ya, oke. Nah, sama seperti sebelumnya yang di pertemuan kelima pertemuan ketiga kita berhasil juga, tapi kita pertama kita hanya menggunakan Chrome ya. Nah, di sini kita menggunakan emulator sudah sama aja sebenarnya. Jadi tampilan Chrome dengan ini sama gitu. Tapi ini sudah berhasil jalankan di emulator atau di Android-nya langsung. Oke. Di sini ini adalah halaman pertama kita, yaitu aplikasi Android ya. Oke. Nah, habis itu di sini silakan kita buat aplikasi pertama kita. Jadi kita akan buat aplikasi pertama kita. Oke, kita hapus saja ini. Kita close saja ini dulu. Ini klik aja open. Sorry, biar aja, close saja. Oke, jadi kita hapus dari bagian hapus dari sini. Oke, kita hapus saja semuanya. Ya, jadi kita sudah hapus semuanya dan di sini tetap berjalan. Dia walaupun kita sudah simpan nih. Kalau misalnya nih, ini simpan. Nah, dia akan tetap jalan. Tapi di sini kita sebenarnya sudah hot reload. Jadi dia langsung otomatis. Bisa kita ubah langsung otomatis. Di sini tetap jalan biasanya karena memang kalau error dia tidak akan jalan di sini. Kalau error dia akan tetap seperti biasanya. Dia akan tetap seperti sebelumnya. Tapi kalau dia sintak kita sudah benar, dia akan otomatis jalan biasanya di sini. Oke ya. Oke, kita close aja biar agak berat laptop saya. Jadi kita close aja sementara. Sorry. Ini kita close. Oke. Kita close aja. Kita nyalakan aja. Nice. Oke.
Kita hapus dulu di sini. Oke. Kita buat dari awal. Jadi kita buat aplikasi pertama kita sendiri. Itu kan langsung convert, langsung otomatis. Jadi kita akan buat aplikasi pertama kita sendiri ya. Nah, yang pertama silakan kalian buat dulu void main seperti kemarin juga void main. Ya, di sini kita buat void main-nya. Nah, di void main ini kita hapus saja bagian ininya. Jadi kita kosongin aja. Ya. Baru kita di sini kalau sudah kita buat sebuah apa namanya, suatu kelas. Kita buat suatu kelas di sininya. Atau sorry, kita akan buat suatu kelas yang dijalankan oleh void main-nya. Jadi kita buat sini app, baru kita buat sebuah kelasnya baru. Ya. Jadi kita buat seperti ini, baru kita buat seperti ini ya pertama kali untuk dia jalankan. Oke. Di sini kan kita belum ada isinya nih, my app ini apa sih? Belum ada isinya, kita belum definisikan di dalamnya. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, biasanya akan otomatis. Jadi kelasnya kita akan disuruh buat apa mau kelas yang ingin kita buat di sini. Oke. Di sini kelasnya kita buat, sudah kita buat tadi kan, di sini my app kita buat di sini. My app ya. My aplikasi. Di sini sebenarnya boleh aja kalian mau ganti nama apa aja, serah kalian. Biasanya pakai ini supaya lebih mudah aja. Jadi pertama aplikasi pertama saya gitu. Nah, di sini sudah extend still widgets ya. Di sini sudah. Ini cons-nya boleh kalian hapus, tapi kita hapus saja dulu karena kita belum belajar ini. Kita hapus saja dulu biar aja kita kosongkan. Nanti kita akan belajar itu. Nah, override ya. Baru kita beri sini widget void ya. Baru di sini inner. Oke, baru di sini ada fungsi namanya return container agar dia kembalikan ke ini ya, kembalikan ke ini. Nah, di sini kita ubah kontainernya biar enak kita bacanya. Kita buat sini namanya return ke material. Oh iya, ini material aplikasi ya. Di material aplikasi kita buat dia kembalikan ke sebuah material aplikasi agar nanti saat kita minta returnnya dia akan langsung ke arah material aplikasi ya. Jadi material ini merupakan suatu widget yang berisi data-data dan tools yang diperlukan aplikasi ketika menggunakan material design. Jadi di dalam material aplikasi ini sudah ada sebenarnya CSS kayak CSS lah anggapannya. Dia bisa di dalamnya sudah tinggal kita panggil untuk membangun suatu Android tanpa harus kita membuat satu-satu lagi gitu, membuatnya. Jadi kita cukup panggil menggunakan namanya material aplikasi ini. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian ketikkan di sini. Jadi kita buat perangkat baru, misalnya kita sini ketik home. Ketik home. Nah, ini biasanya otomatis ada semua di sini. Home, baru pilih yang scaffold ya, pilih yang ini. Nah, ini biasanya ini adalah properti ya, home ini adalah properti. Nah, di sini biasanya digunakan untuk rute yang ditampilkan pertama kali ketika aplikasi dijalankan secara normal. Jadi ini akan ditampilkan saat kita menjalankan aplikasi, ini akan ditampilkan. Dia akan menampilkan namanya home terlebih dahulu ya. Nah, habis itu ada namanya di sini scaffold. Di sini ada suatu widget. Nah, ini dia contohnya tuh. Ada kalian lihat? Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini namanya scaffold. Dia akan jadi kayak di dalamnya ada kontainer dan berisi di dalamnya itu ada teks. Ya. Oke. Kenapa kita perlu panggil? Padahal kita sudah ada nih, Pak, material aplikasinya. Kita sudah ada. Ya iya, karena kalau tidak dipanggil, dia tidak akan jalankan. Dia pasti berisi kosong dulu. Sama seperti Bootstrap.
Bootstrap misalnya kita harus panggil dulu baru kita bisa jalankan kan. Panggil dulu bootstrapnya baru panggil kelasnya baru kita bisa jalankan. Oke. Kalau sudah silakan kalian buat lagi. Jadi kita sudah panggil nih tampilan awalnya, home-nya. Baru kita buat di dalamnya ini. Jadi buat home lagi, di dalam home itu kita buat lagi. Enter aja, biar enak. Kita di dalam itu kita buat namanya home. Kita buat namanya app barnya, aplikasi barnya. Oke. Mungkin sudah kalian lihat tadi yang aplikasi yang kita jalankan. Bagian atas yang biru kita jalankan tadi. Ini bagian ini adalah namanya aplikasi bar ya. Ini adalah app bar namanya. Ini namanya adalah tempat app bar bagian di sini. Ini adalah app bar ya. Oke. Kita close. Kita masukkan di sini, kita tambahkan kelasnya app bar. Baru kita masukkan di sini apa yang mau kita isi? Title. Kita masukkan title. Ya, titelnya. Baru di dalam title itu berisi namanya teks. Ya, masukkan di dalam title itu teks. Masukkan di dalam title itu teks, baru buka kurung. Seperti biasa, string pasti menggunakan tanda kutip di atasnya. Baru di sini tulis, ini aplikasi pertama saya. Aplikasi pertama saya. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi di bagian body. Ya, di bagian body. Tinggal enter. Masuk bagian body. Namanya body. Ya. Baru di sini kita masukkan hanya teks ya. Teks. Baru di sini kita masukkan Hai kampus. Hai kampus mulia. Oke. Kita sudah panggil Hai kampus mulia. Ya. Oke. Ini sudah. Kalau sudah, coba kita jalankan ya. Kita lihat apakah ada error atau tidaknya, kita jalankan dulu. Kita lihat. Nah, kita sudah berhasil menjalankan namanya sebuah aplikasi pertama kita. Nih, aplikasi pertama saya, Hai Kampus Mulia. Ini sudah kita jalankan, ya. Nah, di sini kita sedikit baikin. Misalnya dia karena ininya kecil, jadi di sini misalnya karena bagian ininya dia lebih kecil, maka dia akan langsung otomatis. Jadi di dalam Flutter itu dia akan otomatis memperbaiki sintaknya sebenarnya mereka. Cuma masih tetap berantakan. Jadi kita baikin aja di sini tata letaknya. Ya, biar enak kita bacanya. Oke. Nah, ininya di sini dia. Ini terlalu masuk ke dalam kiri. Jadi makanya dia agak berantakan kadang-kadang. Oke ya. Oke, di sini kita baca. Ini bentuk yang ini. Seperti ini sudah. Nah, di sini dia akan ngasih tahu ini adalah app bar, ini adalah scaffold. Nah, kita lihat dulu. Pak, saya mau ini di tengah. Hai kampus Mulia. Jadi saya mau ini di tengah. Jadi cara mau di tengahnya tinggal kalian blok aja. Ini teksnya, kalian blok ya. Blok, klik kanan, baru pilih refactor. Nah, di sini kalian pilih mau yang seperti apa. Kita klik center aja. Nah, dia akan otomatis. Nah, di sini pun
tinggal kalian simpan, Ctrl S, kita cek di sini, dia akan pindah sendiri otomatis. Namanya itu fungsi hot reload ya. Namanya itu hot reload. Makanya dia otomatis di sini akan muncul. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan namanya aplikasi baru kita. Aplikasi pertama yang kalian mungkin sudah buat. Ini adalah aplikasi yang pertama kali kita buat. Oke. Kalau sudah, ini sudah ya. Oke, selanjutnya saya ingin coba buat kontainer. Kita buat namanya widget text namanya. Kita buat di sini. Jadi di sini kalian tinggal klik sini, klik kanan, blok lagi seperti ya tadi ya. Teksnya kita blok bagian ini, baru kita klik kanan refactor. Baru kita coba bungkus dia dengan kontainer. Jadi kita di sini bungkus dia dengan kontainer ya. Kita hanya belajar sedikit tentang penggunaan teks ya. Agar kalian sedikit ngerti sebuah kontainer bisa untuk apa aja ya. Oke, di sini sudah saya bungkus teks itu. Baru sini kita coba buat colornya. Kita buat ubah colornya. Nah, jadi biasanya ini adalah properti yang ada di dalam suatu kontainer yang bisa kalian gunakan. Colornya. Di sini saya mau warna colornya adalah color. Saya mau warnanya adalah, karena di sini tulisannya warnanya hitam, setidaknya warna kontainernya warna terang lah. Kita kasih yellow aja. Lalu, jadi kita kasih ini aja yellow ya. Baru dengan ukuran kita ubah ukurannya. Kita ubah ukurannya menjadi 150 aja. 150-an dengan tinggi sekitar ya 655 lah atau 50 aja, paskan aja dengan height. Oke, dengan height-nya itu sekitar 50 aja lah kita kasih. Oke, di sini silakan kalian simpan, Ctrl S. Nah, kita buka. Oke, sudah. Kita cek dulu. Tray yellow. Oh, tidak definisikan color. Tray yellow. Importing library mendefinisikan yellow. Jadi kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Oke, kadang biasanya langsung. Coba yang lain. Oh, sorry, pantasan tidak mau. Saya colorsnya ini, pakai ini ya. Jadi pakai itu, ini colors, baru dot, baru sini masukkan. Nah, baru ada dia muncul. Oke, jadi ini namanya, nama propertinya. Baru kita coba simpan, kita buka. Nah, di sini kita sudah membuat suatu namanya kontainer, di mana kontainer ini ada ini. Jadi kita bisa tinggikan, misalnya di sini kita kasih 250 misalnya. Kita simpan. Nah, dia akan otomatis memanjang dengan weight-nya, misal height-nya berapa. Ya. Oke, di sini sudah kita buat. Nah, bagaimana jika misalnya ya, saya tambahkan di sini agak panjang teksnya, kampus mulia. Ini kita sedang belajar widget teks. Kita simpan. Nah, dia akan ngikutin kontainernya ya. Dia akan ngikutin namanya kontainernya. Oke. Nah, di sini saya ingin coba menggunakan hal lain, di mana saya ingin misalnya namakan suatu namanya max length-nya, maksimum length-nya. Ya. Gunanya untuk apa? Agar dia hanya menampilkan 2 baris. Jadi saya ingin menampilkan hanya 2 baris. Ya. Di sini saya ingin hanya menampilkan dia sebanyak 2 baris.
Di sini kita kasih aja di bagian belakang ini koma, kita masukkan ini ya, kita masukkan, baru kita masukkan mau berapa, misal saya 2, saya simpan, kita lihat. Nah, dia hanya menampilkan 2 baris di sininya ya, jadi maksimum baris untuk paragrafnya hanya 2, walaupun sebanyak apa ya, bisa ditambahkan lagi ya. Widget text. Jadi, hai Kampus Mulia, saat ini kita sedang belajar widget text di aplikasi Flutter, di framework Flutter. Saya simpan. Dia hanya akan baca tetap 2 baris, walaupun sebanyak apa itu. Ya, dia hanya menyimpan sebanyak 2 baris. Nah, di sini coba kita tambahkan lagi bagian di sininya. Kita tambahkan overflow-nya. Jadi di sini ada nama fitur overflow, di mana di sini kita bisa gunakan namanya text overflow. Nah, ini ada namanya, tinggal kalian klik ini, yang ini. Kita coba yang ini. Kita coba dot ellipsis ya. Kita simpan. Nah, dia akan menandakan bahwa ada hal apa, ada teks sebenarnya ada teks lagi di sini sebenarnya. Jadi dia ada ngasih tanda titik bahwa ada teks lain di dalam ini gitu. Cuma tidak terlihat karena saking panjangnya teks tersebut. Ya. Coba kita pakai yang lain. Kita pakai clip, kita lihat apa hasilnya. Nah, dia tidak ada titik-titiknya lagi. Ya. Nanti silakan kalian coba sendiri apa aja tools-toolsnya lagi di dalam situ. Ya. Jadi kalian silakan coba lagi di dalam situ apa aja tools-toolsnya di dalamnya ya. Nah, di dalam sini pun kalian bisa sebenarnya ngubah-ngubah teksnya, sama seperti Bootstrap sebenarnya, tidak beda jauh dengan Bootstrap. Jadi di sini misalnya kita mau nambahkan, kita hapus saja, biar aja nih. Kita menambahkan namanya style. Di sini ada namanya property style. Jadi kalian klik, kalian bisa ubah warna teksnya. Ini pilih yang ini, ya, color. Baru ketik di sini warna apa yang kalian ingin gunakan. Misalnya saya ingin mengganti warna putih misalnya. Nah, di dalam sini juga kalian bisa tambahkan selain colors, ada namanya font style juga. Font style. Saya salah, ada yang kurang di sini juga. Nah, di sini kita tambahkan namanya text style. Text style. Nah, jadi kita masukkan namanya ada di dalamnya text style, baru kita isi di dalam text style ini ada properti di dalamnya, yaitu ini tadi. Ya. Oke, nah baru kita bisa gunakan colors. Text style-nya, oke, color. Habis itu kita coba di bagian font style-nya. Nah, di sini ada, kalian pilih aja. Kalian coba aja lah di sini, banyak di sini font size. Kita bisa ubah font size-nya misalnya mau berapa kalian mau, itu tergantung kalian masing-masing. Silakan. Di sini saya hanya menggunakan ini. Tapi nanti kalian coba selain itu. Jadi coba saya simpan. Ya, kita lihat. Nah, belum berubah ya. Kita lihat apa yang salah. Oke, di sini saya ada lupa sedikit. Color-nya saya lupa. Jadi kalian harus masukkan namanya di sini color-nya, biar dia membaca bahwa apa sih mau kalian ubah. Saya ubah di sini color, baru dua. Baru di dalam color itu yang mau kita ubah adalah warna color-nya, jadi putih. Coba simpan. Oke, dia menjadi putih ya. Nah, habis itu kalian silakan coba yang lainnya. Jadi jangan lupa
untuk masukkan apa yang mau diubah dulu gitu ya. Kan color nih, color white. Habis itu kalau misalnya tambah font size-nya kan atur sendiri, white-nya, ground-nya, style-nya. Nah, font style pun kalian bisa ubah, misalnya kan mau sini font style, baru tulis dulu font style-nya ya, font style-nya baru kalian titik. Nah, mau kalian diapakan, mau normal atau italic? Saya coba italic ya. Oke, kita koma di sini terus simpan. Nah, dia akan miring ya. Jadi saya ingin kalian semuanya coba gitu. Oke ya. Oke, saya anggap kalian semuanya ngerti. Semoga nanti kalian coba aja apa aja masalahnya. Kalau masalah error, dosa takut, coba aja. Tapi tetap saya ingin kalian belajar menggunakan forum juga biar sama-sama kita belajar gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan coba pelajari lagi lebih dalam. Kalian saya ingin lebih belajar mandiri juga biar sama-sama cepat pahamnya kalian. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.